BNI naik. Oke. Ini kan masalah. Bang Musawir Raya, ini adalah sebuah sinyal, Pak ya. Sebuah sinyal bagi diri Anda bahwa kami di DPD di IMM NTB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IMM TV dimanapun Anda berada, selamat datang di channel IMM TV yang sekarang sedang berlangsung ya acara di sesi kader IMM bicara ya. Jadi pada momen kali ini di IMM TV menayangkan program yang begitu bergeming ya, di mana forum podcast ini diperuntukkan untuk kader-kader yang ingin menyampaikan aspirasi, ingin memberikan pandangan dan ingin bagaimana masukan-masukan mereka terhadap kondisi bangsa, kondisi daerah dan kondisi organisasi yang dilihat memiliki sesuatu hal yang konfrontatif, itu perlu diberikan pandangan dan masukan. Maka pemirsa IMM TV dimanapun Anda berada, kali ini saya kehadiran dua kader IMM, kader terbaik IMM. Pertama ada Ketua Umum Cabang IMM Kota Mataram yang baru terpilih, Imawan Widodo. Selamat datang Pak Ketua Umum dan selamat atas terpilihnya menjadi Pak Direktur. Yang kedua juga ada Pak Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu ya. Dan belum nyampe 2 bulan sih. Oke. Beliau adalah mantan Ketua Cabang IMM juga dan salah satu ulama juga di IMM ya. Nah, kaitan dengan kedatangan beliau berdua ini di IMM TV hari ini, tentu tidaklah sesuatu hal yang biasa-biasa saja ya. Kehadiran beliau berdua di sini adalah untuk membicarakan isu yang sangat hangat ya, isu yang sangat hangat di mana sekarang kondisi yang terjadi di bangsa hari ini itu sedang tidak baik-baik saja ya. Isu yang terjadi di bangsa hari ini, katakanlah ada isu 3 periode, isu kenaikan harga pertamax, isu minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa ini, itu dalam pandangan para aktivis yang berkembang hari ini, termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu sangat ironis. Maka perlu diberikan masukan-masukan. Maka pada kesempatan hari ini, kedua pembicara, kedua tamu IMM TV kita pada kesempatan kali ini akan bicara soal itu. Maka pemirsa IMM TV sekalian, saksikan dengan baik dan saksikan dengan begitu cermat. Nanti bisa berikan masukan dan komentar Anda di kolom komentar YouTube IMM TV ya. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan. Saya ingin pertama ke Pak Sekretaris Umum DPD IMM NTB dulu untuk memberikan pandangannya bagaimana IMM NTB melihat kondisi bangsa hari ini. Silakan Pak Sekretaris. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari DPD IMM NTB sangat memprihatinkan terhadap kondisi daerah dan bangsa kita pada hari ini, yang lagi-lagi menghadapi situasi yang cukup sulit, di mana kondisi bangsa pada hari ini yang terjadi aktual beberapa waktu terlalu atau sampai hari ini, dan mungkin akan terjadi sampai di kemudian waktu
kemudian hari. Gitu. Jadi kondisi kebangsaan kita ini ada dua segmen besar yang saya lihat, ada dua problem besar. Problem pertama adalah problem ekonomi, gitu ya. Di tengah kekisruhan di dunia pada hari ini di kasus antara peperangan antara Ukraina dan Rusia. Nah, itu juga berdampak terhadap kondisi perekonomian bangsa kita pada hari ini. Nah, bangsa Indonesia yang kemudian juga tidak terlepas dari polemik keduniaan juga menghadapi situasi yang sulit. Dalam satu persoalan itu adalah persoalan ekonomi tadi, soal minyak goreng yang sampai hari ini juga belum selesai, di mana harga minyak goreng yang melonjak ini dan susah juga ditemukan di pasar-pasar itu. Berbagai hal telah dilakukan oleh Presiden dan oleh pemerintah untuk menangani ini, tapi juga tidak maksimal. Sudah ditetapkan harga headnya dan lain-lain, tapi tidak ada perubahan. Justru di pasar kelangkaan minyak goreng itu masih juga ditemukan. Kemudian di ranah konstitusi kita hari ini mengalami atau di ranah demokrasi bangsa kita diambang kehancuran, di mana ancaman amandemen Undang-Undang Republik Indonesia itu yang ingin melakukan amandemen perpanjangan masa presiden, masa periodisasi presiden ini, atau diundurnya masa presidensialisasi ini, perpanjangan masa kepemimpinan presiden ini membawa dampak serius bagi bangsa dan negara kita ini. Maka kami dari DPD IMM-NTB melihat ini kondisi negara kita pada hari ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kita memperhatikan yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah tidak ada lagi tawar-menawar karena konstitusi kita ini harga mati. Gitu. Setelah reformasi, saya pikir tugas kita adalah merawat dan menjaga semangat reformasi itu. Bentuk kita merawat dan menjaga reformasi ini adalah dengan terus mempertahankan konstitusi negara. Mempertahankan konstitusi negara Republik Indonesia ini, jangan sampai ada upaya untuk ada kekuatan-kekuatan, baik itu kekuatan elit yang kemudian mempresentasikan dirinya dalam kekuatan oligarki yang ingin menguasai negara ini lewat perpanjangan masa presidensial itu, baik kekuatan-kekuatan lain, entah itu adalah influencer politik yang memiliki tangan-tangan di balik kekuasaan pada hari ini yang bermain dari kekuatan korporasi yang menguasai ekonomi negara ya, segelintir orang itu. Nah, ini saya pikir perlu menjadi atensi bagi kader-kader IMM di seluruh Nusa Tenggara Barat bahwa kita harus mulai bangkit dan kritis melihat kondisi bangsa kita yang semakin hari sangat kacau ini. Gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke. Itu pandangan Pak Sekretaris Umum DPD ya. Jadi DPD IMM sekarang sudah melihat bahwa emergensi betul kondisi kebangsaan hari ini. Tidak ada lagi toleransi yang kemudian dilahirkan oleh DPD IMM untuk melihat ini ada celah pembelaan terhadap negara ya. Nah, sebelum kembali ke Pak Supyadin, saya ingin melihat bagaimana pandangannya Ketua Umum Cabang melihat bahwa isu kebangsaan hari ini, beberapa isu kebangsaan hari ini itu betul-betul diributkan di skala nasional. Nah, yang Mataram sendiri yang punya track record bagus dalam respons selama ini, tentu saya pikir tidak tinggal diam dong gitu.
Nah, saya mungkin langsung saja ke Pak Ketua Cabang, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Direktur IMM TV, Oke. Kang Andrikan sudah mengundang kita di podcast pada sore hari yang berbahagia ini, yaitu IMM TV, dan saya hormati pula Bang Supriyadin selaku Sekum DPD IMM NTB hadir di acara podcast ini. Baik, mungkin saya langsung saja memberikan pandangan-pandangan terkait dengan kondisi bangsa hari ini. Pertama, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia atau Pak Jokowi hari ini saya pikir sudah sukses untuk menyelenggarakan MotoGP. Tetapi pada intinya bahwa ketika MotoGP telah selesai, hadir permasalahan-permasalahan baru. Di tengah rakyat sudah merayakan kebahagiaan MotoGP, malah hadir kenaikan harga BBM. Nah, kenaikan harga BBM ini saya pikir sangat-sangat memprihatinkan, ya, karena ini akan menghukum rakyat baik itu secara ekonomi maupun secara transportasi. Ini kan semacam ada permainan yang coba dimainkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya, termasuk para menteri dan lain sebagainya. Ya, ini saudara-saudara sekalian perlu kita perhatikan secara bersama. Hadirnya 12 OKP yang diundang oleh Pak Jokowi di Istana Negara ini memunculkan perspektif kita sebagai kaum milenial, sebagai generasi milenial, ya. Kita menganggap bahwa mereka hadir itu bukan atas dasar untuk memberikan solusi terhadap bangsa ini. Saya pikir tidak seperti itu. Mereka tidak hadir untuk memberikan solusi terhadap bangsa ini, Bang. Mereka hadir untuk mengamankan kekuasaan-kekuasaan mereka masing-masing. Nah, ini yang sangat saya prihatinkan. Ya, berarti sudah tidak ada lagi generasi yang ingin menyelamatkan bangsa ini. Ya, seharusnya para pimpinan OKP-OKP lain yang hadir 12 OKP yang diundang itu, mereka sebenarnya harus selesai keluar dari istana itu harus memberikan kritikan keras terhadap pemerintah atau presiden. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Itu ya. Itu. Dengan gayanya Ketua Cabang IMM Kota Mataram ini kembali dengan gayanya, ya. Tidak ada toleransi, selalu dengan nada provokatifnya melihat persoalan ini sebagai sebuah ancaman. Itu menarik. Dan saya tertarik dengan pernyataannya Pak Ketua Cabang tadi yang bahwa ancaman idealisme mahasiswa organisasi Cipayung Players ini sudah tidak ada, ya. Dengan keluar masuknya para ketua umum ini di Istana Negara ini sudah menggambarkan bahwa kita udah selesai dong. Saya kembali ke Pak Sekum DPD. Bagaimana melihat ini pimpinan kita di sana loh? Apa kira-kira yang jadi pandangan kita? Wah, kita tergantung instruksi dong. Gimana? Itu yang mau saya tanyakan, silakan. Tidak cocok, tidak representasi dengan situasi negara dan bangsa yang lagi tidak nyaman. Kenapa? Ada ketua OKP yang dia membangun komunikasi secara tertutup dengan kepala negara. Ini kan menimbulkan stigma liar. Jangan-jangan ketua-ketua OKP ini main mata dengan kekuasaan. Nah, ini kan yang tapi tidak pernah dikontak, ya. Tidak pernah dikontak oleh. Tapi saya pikir wajar-wajar saja stigma itu ditujukan kepada ketua-ketua OKP, nggak masalah. Dan ini menjadi satu evaluasi secara internal bagi organisasi kepemudaan kita, supaya mereka lebih tajam lagi dan lebih berani lagi untuk memberikan tawaran-tawaran solusi serta membaca konteks keindonesiaan kita pada hari ini secara kritis. Saya pikir begitu. Oke. Nah, itu ya. Intinya kita harus punya pandangan yang ini ya, seimbang ya, convergent dalam istilahnya kan. Nggak penting OKP itu, ketua-ketua OKP itu dia mau konfirmasi kehadiran mereka di sana itu nggak penting, tetapi konteksnya itu tidak pas.
dengan situasi kebangsaan kita. Yang anehnya lagi, yang anehnya lagi. Dia mau konfirmasi sepanjang Oke, Kalau oke. Pak ini keluar dari istana, harga BBM ini naik. Oke. Ini kan masalah. Bang Musawiraya, ini adalah sebuah sinyal, Pak, ya. Sebuah sinyal bagi diri Anda bahwa kami di DPD di IMM NTB sudah merespon ini sudah tidak bagus dipandang. Tolong diselesaikan. Ya itu dari IMM TV ya.